Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kartini SPD. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP PGRI 1 Cilacap. Dan saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Galuh tahun 2023 angkatan 1. Saya membuat video pembelajaran ini pada tanggal 15 Agustus 2023 di SMP PGRI 1 Cilacap, khususnya kelas 8, dengan materi pembelajaran menyajikan teks eksplanasi. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat ya, semoga ya. Semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai dan dipimpin oleh ketua kelas. Cakra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Andika. Andika. Terus Maria. Ayub. Ayub sama lagi. Rizky. Baik. Apa? Baik. Terus? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian kepada negara tercinta kita Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ibu Cemi. Ayo Mbak, Cemi dulu. Yang lainnya begitu. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup
Sudah. Kemarin kita sudah pernah membahas sebuah teks. Teks apa? Teks eksklamasi, yaitu tentang menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks eksklamasi. Nah, sekarang gurunya yang masih ingat tentang struktur teks eksklamasi itu apa saja? Cuk, ya silakan Mbak Alisa. Pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi. Betul, kita sekali balik ke tentang betul ya, struktur teks eksklamasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi. Kalau itu strukturnya. Sedangkan kaidah kebahasaannya ada yang tahu? Cuk? Ya, silakan Mas Azra. Konjungsi temporal sama konjungsi sebab akibat. Betul sekali, konjungsi temporal dan konjungsi sebab akibat. Tepuk tangan buat Mas Azra. Sebenarnya untuk unsur kebahasaannya itu masih ada 2 lagi. Tadi kan sudah disebutkan 2 sama Mas Azra. Siapa yang masih ingat 2 lagi itu apa? Ya, silakan Mas Farel. Kata teknis dan kata benda. Betul sekali, tepuk tangan buat Mas Farel. Berarti otomatis unsur kebahasaan untuk teks eksklamasi itu ada 4. Yang paling utama ya. Yang pertama itu konjungsi temporal, yang kedua konjungsi sebab akibat atau yang sering kita kenal itu dengan konjungsi kausalitas. Yang ketiga kata teknis, dan yang terakhir itu kata benda yang berhubungan dengan fenomena alam atau sosial. Berarti masih ingat yang lainnya ya? Masih. Terus sekarang guru tanya, ini udah pertemuan ketiga atau keempat kita untuk membahas tentang teks eksklamasi. Manfaatnya sebenarnya apa sih? Silakan Mbak Atika. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan untuk mengetahui peristiwa fenomena alam dan sosial. Oh iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Atika. Manfaatnya ada banyak. Salah satunya itu yang pertama menambah wawasan kita tentang ilmu pengetahuan alam. Betul kata Mbak Atika. Yang kedua, agar kita tahu proses terjadinya sebuah peristiwa fenomena alam ataupun sosial. Nah, sekarang fenomena alam itu contohnya apa saja sih? Yang pertama ada gempa bumi, betul. Terus ada banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, atau bahkan ada kebakaran hutan. Itu peristiwa atau fenomena alam yang terjadi akibat bencana. Nah, kalau yang bentuknya bukan bencana, itu ada apa saja contohnya? Satu ada Turunnya salju. turunnya salju, betul. 2 Langit. pelangi, Pelangi. terjadinya pelangi, dan yang ketiga Hujan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara menyajikan teks eksklamasi secara tertulis. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksklamasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. 1. Peserta didik diharapkan mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksklamasi. 2. Peserta didik diharapkan mampu membuat
Ya, kalian tadi sudah mengamati tayangan yang sudah Bu Guru tayangkan baru saja. Yang bisa kamu ambil dari isi videonya itu apa saja? Yang pertama, salju itu apa? Butiran yang lembut itu namanya salju. Terus biasanya hujan salju itu terdapat di mana? Di negara-negara yang beriklim subtropis. Mana saja? Yang pertama Swedia, biasanya itu ada di Swedia, Jepang, Kanada, Swiss dan lain sebagainya. Korea juga ya. Di situ ada iklim subtropis ya. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya salju? Ya silakan Mbak Rasmita. Suaranya yang keras ya. Prosesnya terjadi ketika uap air berkumpul di atmosfer. Uap air mendingin, uap kemudian mengumpul menjadi awan. Setelah masa awan tidak dapat menahannya, kemudian terjadilah hujan. Akan terjadi salju jika temperatur udara di bawah 0 derajat Celcius. Hanya dengan temperatur rendah tidak cukup untuk menciptakan salju. Iya. Itu proses terjadinya hujan salju. Sekali tepuk tangan buat Mbak Rasmita. Baik, sekarang kalian membentuk sebuah kelompok, ya. Heterogen ya, laki-laki perempuan campur jadi satu nggak apa-apa ya. Kan kita di sini berteman semuanya ya. Satu kelompok berisi 4 atau 5 orang. Sekarang. Sudah berkelompok semua? Ya. Kalau sudah, dibuatkan KTP-nya ya. Coba dilihat dulu KTP-nya, dibaca dulu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengerjaannya. Kalau sudah, nah, di situ dilihat petunjuk pengerjaan. Yang pertama, buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. 2. Simaklah tayangan video mengenai peristiwa alam. 3. Carilah data-data atau informasi
dan juga nama Yunani untuk angin utara Boreas. Aurora borealis merupakan aurora yang terjadi di bagian selatan. Tak heran jika nama seperti negara di dekat kutub selatan. Aurora tidak berbahaya di bumi, meskipun berbahaya. Partikel-partikel bermuatan yang bertabrakan dengan medan magnet bumi punya efek. Hasil interaksi tersebut menyebabkan terjadinya badai geomagnetik yang dampaknya bisa mempengaruhi aktivitas penduduk bumi. Bagi kita yang hidup di daerah garis khatulistiwa, rasanya sulit untuk melihat fenomena alam aurora secara langsung. Walau begitu, bukan berarti kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Terima kasih. Tepuk tangan bagi Intan. Silakan dari kelompok lain yang mau berkomentar. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Arif Firmansyah. Saya akan mengomentari hasil diskusi dari kelompok 1. Eksplanasi punya kelompok 1 sudah bagus dan juga strukturnya sudah lengkap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Denis Arif. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas. Selanjutnya sudah selesai? Kalau sudah silakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang akan menyajikan hasilnya yaitu kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel. Kali ini saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Hasil tes eksplorasi. Aurora adalah sebuah fenomena alam berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan atmosfer yang berasal dari sebuah planet. Aurora muncul dari akibat dari adanya interaksi antara partikel bermuatan yang dipancarkan oleh angin surya dan medan magnetik planet tersebut. Kemunculan aurora dimulai dari proses terjadinya angin matahari. Pertama-tama, sunspot terbentuk dan menciptakan medan magnet. Kemudian, karena kekuatannya tidak sanggup tadi menahan tekanan arus, maka dia akan jebol. Transport yang maju ini akan mengeluarkan kandungan energi ke saluran yang berupa arus elektron dan proton. Fenomena aurora yang terjadi di daerah utara dengan bernama aurora borealis, sementara aurora yang ada di daerah selatan disebut dengan aurora australis. Adapun dampak dari aurora bisa mengganggu jaringan komunikasi. Hal ini disebabkan oleh proton yang dihasilkan bisa memiliki penerangan radio, televisi, hingga telepon. Tepuk tangan buat Mas Farel. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Ibu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudha Saputra dari kelompok 3. Saya mengomentari hasil dari kelompok 2. Hasil teks eksplanasi dari kelompok 2 sudah bagus, tetapi masih belum memiliki bagian interpretasi. Mohon untuk diperbaiki. Terima kasih atas pendapat Anda. Terima kasih atas pendapatnya ya. Tepuk tangan buat Mas Andi ya. Dan sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk yang terakhir kelompok 3 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Lalatul Aska dari kelompok 3. Dan kali ini saya akan membacakan hasil teks eksplanasi tentang aurora. Aurora merupakan fenomena alam layaknya pelangi dan hanya terjadi di belahan bumi tertentu. Fenomena ini hanya dapat terlihat selama musim dingin, tepatnya pada langit malam. Fenomena memperlihatkan cahaya yang memancarkan atmosfer yang berasal dari planet. Penyebab aurora yang pertama dikarenakan oleh atom-atom yang bertumbuh
dengan partikel-partikel bermuatan, terutama elektron dan proton yang berasal dari matahari. Kemudian penyebab yang kedua adalah partikel-partikel tersebut terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik dan terpisah medan magnet bumi di sekitar kutub utara dan selatan. Terdapat dua jenis dari aurora, yaitu aurora borealis dan aurora australis. Akibatnya, aurora tidak akan berbahaya. Aurora merupakan fenomena yang indah dan menarik untuk dilihat. Tidak ada salahnya jika kita mengagumi keindahan ini. Aurora juga bisa menjadi contoh indahnya alam bumi. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Tika. Ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini dari kelompok 1 yang mengomentar kelompok 3. Di situ ada dampaknya, walaupun tidak berbahaya. Mohon untuk selanjutnya diperbaiki. Ditambah dengan Ya, terima kasih untuk Mbak Dini. Tepuk tangan untuk Mbak Dini. Dan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Silakan, Mbak. Nah, teman-teman, itu tadi hasil-hasil dari diskusi kalian bersama kelompoknya. Tadi ada beberapa anak yang sudah berkomentar ya untuk kelompok 2. Tadi tidak ada apa? Interpretasinya, berarti ya disunting. Tapi itu juga tidak salah karena interpretasi boleh ada, boleh Tidak. Berarti tergantung yang menulis ya. Terus untuk kelompok terakhir, kelompok 3, tadi kan disebutkan dampaknya ya. Walaupun tidak berbahaya, akan lebih baiknya kalau dampaknya contohnya ditulis lagi, gitu ya. Nah, itu untuk pembelajaran besok berarti akan menyunting teks eksplanasi yang telah kalian buat. Sudah? Ya. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi untuk membuat perangkat-perangkat yang kalian kembangkan lagi menjadi sebuah teks eksplanasi tentang aurora. Nah, sebelum kalian membuat perangkat, menulis teks eksplanasinya, kalian juga harus mengetahui apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Tadi sudah dijelaskan dan disebutkan oleh kalian sendiri. Yang harus kalian ketahui, satu, berarti tentang strukturnya. Yang kedua, tentang unsur kebahasaan. Dan yang ketiga, itu tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Dan akan guru beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan teks tersebut. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, kelas, atau tanggal, ya. Kerjakan sekarang. Sudah selesai? Sudah apa belum? Belum. Kurang 1. Ya, dilanjutkan. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan lagi.
masih akan membahas tentang teks eksplanasi ya, yaitu menyunting teks eksplanasi yang telah kalian buat bersama kelompok kalian dan kemudian menyajikannya secara lisan di depan berarti ya. Baik, untuk menyudahi pertemuan kita hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Cakra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.